Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih berjumpa di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yang insya Allah selalu penuh dengan keberkahan, itu di Mushola Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah yang berdasarkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala au rahimallahu taala. Kemarin kita sudah, pada pertemuan yang telah berlalu, kita sudah membahas tentang riya, ya, bahaya riya. Bahaya-bahaya riya, yaitu sebuah penyakit yang dapat menghapuskan amalan kita. Dan riya itu juga termasuk dari perbuatan syirik. Syirik apa, masih ingat? Syirik kecil, ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Masih seputar tentang penyakit hati, ya. Di sini Syekh membawakan sebuah penyakit, yaitu sombong. Sombong ini sebuah penyakit yang harus disembuhkan, ya kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innama bu'istul li'atimma salihal akhlaq. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti di zaman Nabi Muhammad SAW, akhlaknya itu sangat rusak. Dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seseorang yang menyempurnakan akhlak. Dan perlu kita ketahui, ikhwan, Islam, agama Islam ini agama yang mengajarkan akhlak.
akhlak yang terbaik, yaitu agama Islam, agama yang paling sempurna. Oleh karenanya banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan kita juga diperintahkan untuk menjauhi akhlak yang tercela. Dan sombong ini termasuk akhlak yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan mencela orang-orang yang memiliki akhlak yang rusak. Ya, itu salah satunya apa? Sikap sombong. Secara garis besar ya, sombong ini kawan, memandang dirinya itu berada di atas kebenaran. Sombong itu merasa dirinya itu berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Ya. Makanya banyak para ulama terdahulu, mereka mengatakan cukuplah engkau dikatakan sombong apabila engkau merasa atau merasa lebih tinggi ya, dari orang lain dalam segala hal, ikhwan, baik itu ilmu ataupun harta. Jangan merasa kita penghasilannya lebih besar daripada saudara kita ya. Jadi kita semena-mena sama mereka, merasa diri kita ini lebih mulia ya, lebih terhormat. Enggak, ikhwan. Justru ini bisa menjerumuskan pada sikap sombong. Yaitu orang-orang sombong, orang yang sombong yang merasa dirinya sempurna ya, secara garis besar. Merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya itu lebih di atas orang lain. Ini namanya sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Luqman yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu memalingkan mukamu. Surat Luqman ayat yang ke-18. Nanti boleh dicek sendiri ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Banyak dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di antaranya surat An-Nahl ayat yang ke-23. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian ditambah lagi penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis dari Haritsah bin Wahab Al-Khuzai, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala akhbirukum bi ahlin nar?" Mau nggak kalian, kata Nabi Muhammad SAW, mau nggak kalian aku kasih tahu tentang penduduk neraka? Qalu, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu khusulli jawazi mustakbiri." Mereka semua adalah orang-orang yang kasar. Ini ciri-ciri penduduk neraka.
Mereka adalah orang-orang yang keras lagi kasar. Keras, kasar. Tamak lagi rakus. Tamak dan rakus. Tamak itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa ini. Tamak, serakah ya. Bukan pelit ya. Kalau pelit apa? Wakil bahasa Arab. Medit. Tamak ya, dan rakus. Dan takabur. Takabur ini bahasa Arab ya, artinya sombong. Jadi ciri-ciri penduduk neraka ya, itu kata Nabi Muhammad SAW, keras, kasar, tamak atau rakus, dan takabur, sombong. Ya. Kalau ada mungkin terbesit di hati kita ya, segera dihilangkan ya kawan. Ya, kenapa seperti itu Ustaz? Ya inilah tujuan majelis ilmu ya. Apalagi kita tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Mungkin di hati kita ada rasa sifat sombong ya. Itu tugasnya siapa? Tugasnya syaitan untuk membisikkan. Kadang kita kan kalau ngobrol ya, ngobrol sama teman kita yang ekonominya lebih tinggi gitu kan. Ini selalu kita ulang-ulang. Yang ekonominya lebih tinggi, wah ngomongin wah sampai kita tunduk kita. Tapi kalau ngobrol sama yang anak buah kita atau pekerja kita ya, di kantor bawahan kita, ini semuanya sendiri. Nah ini ciri-ciri sifat sombong. Dia merasa lebih dari orang lain. Walaupun hukum asalnya ya, secara struktural mungkin dia lebih tinggi ya. Tapi tidak boleh dia menyombongkan diri. Merendahkan orang lain tidak boleh. Ini ciri-ciri penduduk neraka. Siapa yang kasih tahu? Nabi Muhammad SAW. Dan sombong ini, kawan, ya, perlu kita ketahui, sombong ini dosa pertamanya iblis. Sombong itu dosa pertamanya iblis. Nah, sebagian para salaf, ya, ulama-ulama saleh terdahulu, ya, mereka mengatakan sombong ini adalah dosa pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, isjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, dan mereka pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, enggak mau dia sujud. Wastakbar, dan sombong. Wa makana minal kafirin, dan mereka ini termasuk orang-orang yang kafir, golongan orang yang kafir. Siapa itu? Iblis. Dulu iblis itu tinggalnya di mana? Di surga. Yang membedakan apa? Iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Dia nggak mau sujud sama Adam karena dia merasa dia lebih mulia. Dia lebih dulu diciptakan dan dia dari api, sedangkan Adam ini dari tanah. Diinjak. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang sombong. Para ulama mengatakan pada ayat ini, iblis ini hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Dengan apa? Dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam.
Iblis mengatakan saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya. Dan inilah kesombongan pertama kali ya, yang dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Iblis, dia masih sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak mau sujud sama Adam. Ini dikatakan sombong. Terus bagaimana dengan kaum muslimin yang nggak mau sujud sama Allah, yang nggak mau sholat? Coba antum tanyain, apa agamanya? Islam. Ya. Islam ini termasuk agama terbesar ya di Indonesia ya. Bukan di Indonesia ya, di dunia ya. Tapi sebagian kaum musliminnya tidak sholat. Kalau mau lihat orang Islam, kapan? Bukan. Sholat Id, ya. Kalau mau lihat orang Islam, lihat ketika Idul Fitri. Tapi ketika ingin melihat orang yang beriman, ya, ketika sholat subuh. Ya, ini. Iblis dia tidak mau sujud kepada Adam. Ini pun dikatakan sombong. Jadi buat teman-teman kaum muslimin yang masih meninggalkan sholat ya, yang masih bermudah-mudahan meninggalkan sholat ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mulai ya, kita jaga sholat kita. Ibadah-ibadah sholat sunnah ya. Karena itu juga ini out of the box ya. Itu karena urusan kita ya, urusan apapun ya, itu terlihat kacau. Itu karena apa? Karena kita meremehkan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita mulai meremehkan hak-haknya Allah. Kecuali ada uzur ya. Kecuali ada uzur. Contoh uzurnya syar'i apa? Yang urgen. Dokter ini milik uzur, mempunyai uzur. Ketika dia sedang nanganin pasien, ya. Ini uzur syar'i, urgen. Apa itu urgen? Kalau nggak kita lakukan, kalau nggak kita tangani, bisa celaka. Mudorotnya lebih luas, kerugiannya lebih luas. Tapi kalau bisa ditinggalkan, ya, tinggalkan. Operasi misalnya, operasi berjam-jam dok ya biasanya. Operasi itu berjam-jam ya. 1 jam paling cepat dok. Paling cepat. Ini pas qadarullah, operasinya pas azan misalnya. Ini boleh ditinggalkan, bukan ditinggalkan, boleh diakhirkan sholatnya karena uzur. Kalau nggak salah saya pernah dengar orang operasi sampai 4 jam gitu ya. 4 jam, 3 jam gitu ya. Ada dok ya? Oh, ini. Gimana kalau operasinya? Mulai jam setengah 12 sampai jam setengah 5 misalnya. Jamak sholatnya. Ya, tapi tidak boleh dikosor. Ini ilmu ya. Ini boleh? Boleh di jamak atau boleh diakhirkan. Tapi kalau kita sebagai kasir, kita sebagai nunggu warung misalnya punya toko, lagi ramai saat tokonya, lagi dulu sholatnya. Nah ini nggak boleh. So, solusinya gimana? Minta tolong pengganti atau masbuk kita. Ya, ini masih diperbolehkan. Ini jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena kalau kita meninggalkan sholat, kesombongannya lebih dari iblis. Ngapa Ustaz sholat? Saya nggak sholat aja udah kayak gini kok, kan? Kebun saya luas, penghasilan saya besar kok, apalagi saya sholat? Udah gini aja udah cukup lah. Ini termasuk orang yang sombong. Dan sombong sendiri, ikhwan, ya, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah
min kibr, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah. Apa itu zarrah? Biji yang lebih kecil dari sesuatu yang paling kecil. Kenapa disebutkan tidak akan masuk surga? Maksudnya bukan mutlak tidak masuk surga, tapi ini ada perincian lagi. Seperti hadis tentang memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini dia beriman tapi tidak sempurna. Kalau ini ya, dia bisa masuk surga tapi masih ada perinciannya atau dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga itu murni karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah wa man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka pakai baju bagus dan sandal yang bagus? Ini sebagai kiasan ya, baju dan sandal yang bagus. Apakah itu masuk kesombongan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah lagi dan mencintai keindahan dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dari sini kita sudah ketahui ya, bahwasanya kita memakai baju bagus ya, itu bukan termasuk kesombongan. Yang membedakan apa? Niat. Kita mau pakai baju bagus silahkan. Yang nggak boleh itu kalau dia meremehkan manusia. Dengan apa? Dengan baju bagusnya. Pakai baju harga 800.000 meremehkan orang yang pakai baju 80.000. Nah, ini termasuk sombong. An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong kepada manusia, merendahkan dan menolak kebenaran. Nah, dikasih tahu ini hadisnya mas. Aku melok ini belah. Kata Pak Di aku dulu kayak gini kok sholat. Ya. Sudah kita tahu, sudah kita kasih tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Ya. Tapi dia nggak mau belajar. Alasannya apa? Ya saya sudah punya ilmu. Ini namanya menolak kebenaran. Bismillah. Dan sombong itu ikhwan, ada dua macam. Yang pertama sombong terhadap al-haq atau kebenaran. Dan yang kedua sombong terhadap makhluk. Sombong terhadap makhluk. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong dari kebenaran ya, yaitu menolak kebenaran dengan berpaling, ya, meninggalkan serta tidak mau menerima ilmu.
Sedangkan meremehkan manusia ya ini merendahkan ya, dan meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Ya. Dia meremehkan orang lain, nggak ada apa-apanya orang ini dibandingkan dia. Walaupun itu dalam segi apa? Harta, pakaian misalnya. Kan tadi hukum asalnya apa tadi? Pakai baju bagus tidak termasuk kesombongan. Tapi kalau dia tujuan beli baju ini untuk merendahkan orang lain, ya, maka termasuk dari kesombongan. Nah, sombong terhadap al-haq ya, atau kebenaran ini, ikhwan, dia tidak mau menerima setiap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dan dia telah sombong oleh sebab penolakan dia terhadap ilmu atau terhadap kebenaran. Yaitu sombong terhadap kebenaran atau al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sombong terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa keluar dari agama Islam ya, dan dia kekal di neraka. Contohnya siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir nggak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya angkuh, dan dia bersikap sombong. Dia menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat untuk mendahulukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Atau kaidahnya, apabila sudah ada Al-Quran, Sunnah, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akal kita ini singkirkan dulu, ikhwan. Agama jangan dipikir pakai akal kita, karena nggak bakal masuk. Contohnya apa? Tentang Buraq, peristiwa Isra Mi'raj. Ini kalau akal kita kira-kira masuk nggak? Nggak masuk, ikhwan. Gimana ceritanya yang tadi malam masih bersama mereka, bersama kaum musyrikin, ya. Paginya cerita sudah sampai ke langit ke-7 dan mampir ke Masjidil Aqsa. Kira-kira logikanya masuk nggak? Nggak bisa, ikhwan. Makanya kalau sudah ada kabar ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akal kita ditinggalkan. Seperti apa? Peristiwa turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ya, ini mau ndak mau, suka ndak suka ya, akal kita disingkirkan dulu. Tugas kita cukup menerima, walaupun itu tidak masuk akal. Surga dan neraka. Sebagian orang tidak percaya dengan surga dan neraka karena apa? Belum melihat. Wajib bagi kita untuk mendahulukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah pokok kebenaran, ikhwan. Itu sombong terhadap
al-haq. Kemudian sombong yang kedua, sombong terhadap makhluk. Ya, ini dengan meremehkan dan merendahkannya. Ini semua muncul ya, karena seseorang itu bangga dengan dirinya, ya, bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Ini real ya kawan, real, nyata. Kalau kita ngobrol atau bercengkrama dengan orang yang ekonominya kita anggap di bawah kita, ini kadang semuanya sendiri. Dan ini menjerumus kepada pintu-pintu kesombongan. Akhirnya apa? Dalam hatinya mulai merendahkan. Ini nggak boleh. Dia bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Maksudnya bangga, membanggakan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Tapi kalau dia menganggap dirinya tuh lebih mulia karena dia melakukan suatu ibadah, ini termasuk apa? Ujub. Ujub dan sombong itu beda, walaupun sama-sama syirik kecil. Kalau ujub itu tidak ada objeknya. Kalau sombong ada objeknya. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Ada maf'ulnya. Sudah sampai belum? Maf'ul, belum ya? Belum dengar ya? Belum. Objek. Ya. Baru sampai isim isyarah ya. Sampai isim isyarah. Ini sombong itu ada objeknya. Apa objeknya? Yaitu dia merendahkan orang lain. Kemudian ikhwan, apa hukuman bagi pelaku sombong di dunia? Ada sebuah kisah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Anna rajula akala inda Rasulillah SAW. Ada seorang laki-laki, ya, dia makan di samping Rasulullah SAW, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kul biyamini, makan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kananmu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini menjawab, la astati', aku nggak bisa. Bayangkan nih kawan, Nabi dibilang gitu. Lagi makan di dekat Nabi, ya, makannya pakai tangan kiri. Masih banyak ya orang yang makan pakai tangan kiri. Kalau antum lihat anak antum makan pakai tangan kiri, langsung diperingatkan, nah, tangan kanan. Dia tidak kebiasaan. Dari kecil, dari apa? Ngedot ya. Kalau anak yang ngedot minum susu itu, ya, usahakan kita megangnya pun pakai tangan kanan. Dia kalau sudah bisa megang, suruh megang pakai tangan kanan. Antum pernah lihat nggak anak yang kidal? Kidal ya. Makan pakai beraktivitas pakai tangan kiri ya. Ini adalah perbuatan syaitan nih, kawan. Ini perbuatan syaitan. Caranya gimana? Dilatih terus. Karena makan nggak bisa dia pakai tangan kanan. Ini perbuatan syaitan. Syaitan itu membisikin anak kita suruh makan pakai tangan kiri. Seneng dia kalau lihat ada anak kecil makan pakai tangan kiri. Ini anak kecil, apalagi yang sudah dewasa. Waliyahzubillah, makan pakai tangan kiri sambil berdiri lagi. Ya. Ini menggampangkan. Dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kul biyaminik,
makan pakai tangan kananmu, kata Nabi Muhammad SAW. Orang ini menjawab, la astati', aku nggak bisa, nggak mampu aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi, la astati'uka, apa kamu nggak mampu? Ma mana'ahu ilal kibr, orang ini nggak mampu ya, karena dia nggak mampu karena sombong. Kemudian perawi hadis mengatakan, fama rafa'aha illa fi. Setelah kejadian itu, orang ini tidak bisa lagi mengangkat makanannya sampai ke mulutnya. Nggak bisa lagi dia makan, nggak bisa dipakai lagi. Orang ini kawan, ya, ini mendapat hukuman di dunia ya, disebabkan perbuatannya menolak perintah Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? Makan pakai tangan kanan. Gampang, kawan. Karena agama Islam ini agama yang sempurna. Dari segi makan pun sudah diajarin. Ya. Makan nak, duduk nak, bismillah, pakai tangan kanan. Ya. Ini Islam ini sudah sempurna. Ya. Kira-kira enak nggak, Ikhwan, kalau lihat anak kecil, ya, anak-anak usia 3-4 tahun makan pakai tangan kiri sambil lari-lari, nyaman nggak kita lihat? Nggak nyaman. Itu karena apa? Karena dibiasakan di rumah. Karena umur segitu, Ikhwan, umur anak-anak segitu, itu masa-masa dia mencontoh. Jadi kalau pengen anak kita tertib, ya dimulai dari siapa? Dari kita. Biasakan kita mengucapkan kalimat yang baik di depan anak, ya. Manggil istri kita dengan ucapan yang baik. Ya. Kita makan, kita contohkan dengan contoh yang baik, ya. Ada anak kecil sambil rebahan di sofa, ya, makan biskuit, makan jajan, sambil main handphone. Nah, enak nggak kita lihatnya, ikhwan? Karena apa? Di rumah dibiasakan seperti itu. Ya. Atau mungkin bukan orang tuanya yang ngajarin lah. Kita bersusun bukan orang tua yang ngajarin, tapi siapa? Pembantunya mungkin. Pembantu tuh nggak mau pusing, ikhwan. Yang penting anaknya diem, udah kasih handphone, udah diem anaknya, betul? Nggak mau pusing dia. Ngapain susah-susah ngasuh anak saya, bukan kok. Yang penting kan diem. Ya, awal bulan gajian gitu. Nah ini. Jadi makan pakai tangan kiri pun itu termasuk apa? Kesombongan. Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa lagi makan pakai tangan kanannya. Makanannya nggak sampai ke mulutnya. Kemudian, lawan dari kesombongan itu sendiri yaitu sikap tawadhu. Lawan dari sombong adalah tawadhu. Kalau sombong itu sikap yang tercela, ya, tawadhu itu sikap yang terpuji. Sombong itu sikap yang tercela, dan tawadhu itu sikap yang terpuji. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, wa innallaha uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadi wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang bangga atas orang lain, atas yang lain, dan tidak ada yang berbuat zalim terhadap yang lain. Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah, ya, untuk memerintahkan manusia agar bersikap tawadhu, rendah hati. Sikap apa? Tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Kalau mau merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallaha 'abdan bi'afin illa aza wa ma tawaddu'i ahadun lillahi illa rafa'aha Allah." Sedekah tidak mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawadhu kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan angkat derajat kita di dunia, ya kawan. Karena sikap tawadhu inilah yang mengangkat derajat seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan, tawadhu ini adalah buah dari ilmu. Tawadhu itu buah dari ilmu. Buah yang paling agung, yang paling besar. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah ketundukan secara total terhadap kebenaran. Ketundukan secara total terhadap kebenaran dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Disertai sikap rendah hati terhadap manusia. Kemudian ikhwan, yang jadi pertanyaan, apa saja yang dapat disombongkan oleh manusia? Yang dapat disombongkan. Ada beberapa yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala. Hal-hal yang dapat disombongkan. Ini jangan dicontoh ya. Kita belajar ini agar kita tidak terjatuh pada kesombongan. Yang pertama adalah ilmu. Hal yang dapat disombongkan yang pertama adalah ilmu. Bismillah. Ilmu ini cepat memasuki hati para ulama. Sombongan terhadap ilmu ini cepat memasuki hati sebagian para ulama. Karena tidak butuh waktu lama, ikhwan. Tidak butuh waktu lama. Dia akan merasa ilmunya ini sudah sempurna. Ilmunya ini sudah tinggi. Lalu menganggap dirinya lebih besar. Dan dia meremehkan atau merendahkan manusia. Orang yang berilmu ini menganggap orang lain bodoh. Dan dia memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Karena dia menganggap dirinya ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuman para ulama, ikhwan. Buat kita para penuntut ilmu yang suka duduk di kajian, yang sudah paham tauhid, paham fikih muamalah, pulang ke rumah kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini termasuk kesombongan dengan ilmu. Ini hati-hati, ikhwan. Makanya setiap hari kita upgrade terus. Apa tujuan kita untuk duduk di majelis ilmu? Apakah ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita belajar agama menuntut ilmu ini
untuk mendebat orang agar kita terlihat hebat. Ikhlas ini, Juan, ya, harus di-upgrade terus. Harus diperbarui terus. Karena dapat ilmu ini, ya, dapat merasuki hati setiap penuntut ilmu, yang menjadikan dia sombong sehingga merendahkan orang lain. Ketika belajar dia fokus, betul-betul fokus dia. Tapi setelah keluar dari majelis ilmu, ya, dia selesai dalam bermajelis ilmu, dia mulai merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sombong dengan kedudukan, jabatan, dan nasab. Apa itu nasab? Garis keturunan. Biasanya orang yang memiliki garis keturunan, ya, garis keturunan yang terhormat, dia akan merendahkan dan menghina orang lain yang bernasab lebih rendah. Mentang-mentang ada kearab-arapannya dikit, ya, dia mengklaim diri dia keturunan apa? Nabi. Dia lupa Abu Jahal juga orang Arab. Jangan-jangan keturunan Abu Jahal ini, nggak tahu kita, ya. Ada Arab-Arabnya dikit, langsung mengklaim dirinya keturunan Nabi. Dan yang bahaya itu dia merendahkan orang lain yang nggak keturunan Arab. Keturunan Arab dari jalur Yaman katanya, atau dari jalur Irak. Mukanya emang agak ke Arab-Araban nih, biasanya dia lebih tampan nih biasanya. Kemudian dia merendahkan orang lain. Meskipun nih Juan, ya, orang yang dia rendahkan ini, ya, lebih tinggi ilmu dan kedudukannya, ilmu dan amalnya, Afwan. Orang yang dia rendahkan ini lebih tinggi ilmu dan amalnya. Yang dia rendahkan siapa? Abid, ahlu ibadah. Ahli ibadah dia rendahkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia merasa nasab dia bagus. Woi, bapak saya ini dulu bupati, Mas. Ya, jadi jangan main-main kamu. Ya. Saya jajaran pemerintahan ini kenal semua. Kamu tak persulit nanti urusanmu. Wah ini, ya. Dia mulai merendahkan orang lain. Padahal yang dibilang itu siapa? Itu orang ahli ibadah, ya. Atau seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada dia. Karena nasabnya tadi, ya, jalur keturunannya tadi, ya, dia mulai merendahkan orang lain. Dan ini bahaya, ikhwan. Ini bahaya. Dan orang yang masih membangga-banggakan nasab, keturunan, ya, ini merupakan perbuatan jahiliyah, ikhwan. Ini nih gawenya wong musyrikin zaman dulu, ya, sebelum Islam masuk. Mereka selalu membangga-banggakan keturunannya. Oh, bapak saya dulu ini, bapak saya dulu ini, ya. Kan sering kita lihat, ya, kata-kata itu kan, quotes itu kan, laki-laki sejati itu bukan inilah bapakku, tapi apa? Inilah aku. Bapak saya dulu ini, bapak saya, kakek saya dulu ini. Enggak berpengaruh lagi sekarang, ikhwan, ya. Tunjukkan kita ini siapa, ya. Buat apa kita menyombongkan orang tua kita, menyombongkan garis keturunan kita, ya. Mau kakek kita nabi pun, ya, kalau dia melakukan perbuatan syirik, jelas keluar dari agama Islam. Nggak ada lagi yang dibanggakan. Itu masalah agama. Apalagi dia membanggakan masalah dunianya, membanggakan kedudukannya. Ini termasuk kesombongan. Kemudian apa lagi yang dapat, hal-hal yang dapat disombongkan? Ada yang bisa nebak nggak? Ada giveaway-nya nanti. Ya. Hal yang dapat
mengantarkan pada kesombongan. Pertama ilmu, kedua apa tadi? Nasab, kedudukan. Yang ketiga tahu nggak? Harta, betul. Ya. Harta ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Dan menyombongkan harta ini, kawan, biasanya terjadi pada orang-orang yang kaya. Ya, orang miskin apa yang bersombongkan? Ini tapi ada ya, kawan, ya. Yang paling jelek itu adalah orang miskin yang sombong. Dan iya, miskin sombong dia. Kalau orang kaya sombong, ada yang dibanggakannya, kekayaannya, hartanya. Ini orang miskin sombong, ini yang repot. Ya. Ini nggak boleh. Tapi kebanyakan orang yang sombong itu orang yang memiliki banyak harta. Dia lupa, ikhwan. Lupa bahwasanya hartanya ini akan dihisap. Hartanya, tunggangannya, ya. Apalagi asetnya itu semua akan dihisap. Buat apa ini kira-kira? Ya. Kalau dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aman. Tapi kalau digunakan untuk merendahkan orang lain, ya, harta kekayaannya digunakan untuk merendahkan orang lain, maka jelas ini berbahaya untuknya. Dan orang yang kaya sombong diakibatkan karena kebodohan. Kebodohan terhadap keutamaan orang miskin, ya, dan bahayanya menjadi orang kaya. Berarti Ustaz, saya nggak boleh kaya? Boleh, dianjurkan jadi orang kaya, ikhwan. Ya. Antum lihat, kalau nggak usah jauh-jauh, di kota kita ini, ya, di kota ini, setahu kami, ya, orang kaya itu siapa? Orang non-muslim, betul? Pernah kita main ke daerah Linggau Barat gitu kan, teman-teman, saat ini nih punya Chinese semua sana, ya. Rata-rata. Ini bahaya, ikhwan. Islam membolehkan kita untuk kaya, tapi kayanya ini untuk bermanfaat apa enggak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kaya dia untuk merendahkan orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Dia lupa bahwasanya orang-orang miskin ini memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Hisapnya cepat, hisapnya dikit. Ya. Orang miskin ini, ya apa mau dihisap? Makan aja sehari sekali gitu kan. Antum sehari berapa kali makan? 3 kali ya. Sama anak juga 3 kali. Orang miskin, gimana dia mau dihisap? Ketika dia antri masuk surga, dia akan lebih cepat. Karena hisapnya lebih ringan. Kemudian, sudah berapa tadi? 3 ya. Satu lagi. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua? Nasab. Yang ketiga? Harta. Yang keempat? Hampir betul. Masa membanggakan, wah ini istri saya nih, gitu enggak. Ya. Pengikut. Yang keempat yang disombongkan itu pengikut, pendukung, dan teman pergaulan. Ya mungkin istri itu masuk lah. Ya. Teman sepergaulan. Karena waktu kita ini lebih banyak bergaul pada istri ya. Lebih sering ketemu sama istri ya daripada sama teman-teman kantor gitu kan. Ini membanggakan, ini bisa menjerumus pada sifat sombong. Seseorang ini, kawan, biasanya karena dia merasa banyak pengikutnya, apalagi ustadz ya, yang diustadkan jamaahnya banyak. Waduh, dia mulai nih, mulai terlena dia. Kalau nggak pinter-pinter jaga hati, ya udah. Makanya jangan mengikuti apa? Ustadz. Tapi ikutin apa? Dalil. Kalau ikutin dalil tidak akan berubah. Tapi kalau kita fanatik sama ustadz itu manusia, dia bisa berubah. Nggak boleh ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatik buta. Fanatik. Apa fanatik? Ya, ikut itu ya. Fanatik lah pokoknya. Terhadap salah seorang ustadz. Ustadz ini kalau jamaahnya nih, madaunya sudah fanatik sama dia,
Ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Kalau waktu jamaahnya masih sedikit, ya, ketemu orang, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, Ustaz, Barakallahu Fik, Ustaz. Kalau pengikutnya udah banyak nih, ya, ketemu di pasar, ya, biasa aja kayak nggak kenal aja. Ketemu orang cuma ngangguk aja. Ya, ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Biasanya ini orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak. Ya. Ini bisa mengantarkan pada pintu kesombongan, keangkuhan, riya, ya, sum'ah, senang didengar, ya. Orang yang seperti ini senang namanya disebut-sebut. Wah, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh Masya Allah itu ilmunya itu. Ya. Ketika disebut namanya, senang dia. Oh, iya. Ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Ini sum'ah, riya, ya, sombong, ujub. Ini satu komponen nih, kawan. Satu komponen yang sulit dipisahkan. Siapa yang bisa menolong kita dari sifat buruk ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah agar hati kita ini diteguhkan, ya, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa doanya? Masih ingat? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Agar apa? Agar kita tidak terjangkit dengan penyakit sombong, riya, sum'ah. Ya. Ini bisa mengantarkan pada bahaya, ya. Antum tahu, Ikhwan, sebagai closing penutup, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa beliau? Jenderal, presiden, pemimpinnya kaum muslimin, ya. Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau ketika sampai rumah, apa kerjanya? Ngambil air, memerah susu, ya, menambal pakaian. Dalam sebuah hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit pakaian sendiri yang bolong. Pakaian yang bolong itu tempel nih sama beliau. Ini beliau ketika di rumah. Ketika di luar, dia seorang jenderal perang. Ketika di rumah, ditinggalkan semuanya. Dia ngambil air, memerah susu, ya, makan bersama pelayannya. Antum punya pembantu nggak di rumah? Nggak punya, ya, sama berarti. Sekali-kali, kawan, kalau makan sama pembantu kita, kalau kita punya pembantu, ya, semoga Allah mudahkan antum punya pembantu, biar apa? Biar bisa bantu pekerjaan istri antum di rumah, ya. Ini bukan tercela, ini sebuah kemuliaan untuk istri kita, betul, ya? Kita punya rezeki lebih nih, masa istri kita suruh nyuci, suruh masak, suruh sendiri, kan? Kita sewakan pembantu, suruh bantu. Nah, tapi jangan anggap dia ini sebagai pembantu. Contohnya apa? Ketika kita keluar makan nih, anak kita 3 misalnya. Oh, istri kita gendong 1, yang 2 diasuh membantu. Ajak dia makan bareng kita. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan. Oh, kamu ini ya, pembantu ya. Makanya di situ ya, itu meja khusus pembantu soalnya. Nah, ini nggak boleh, kawan. Ya. Sunnahnya ini kita makan sama-sama. Ya. Makan bersama pembantu. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau juga berbelanja di pasar. Antum kalau punya istri, ini sunnah yang ditinggalkan nih, kawan. Sunnah yang ditinggalkan. Kalau antum tinggal bersama, punya istri gitu kan, jangan istri antum kasih duit suruh belanja ke pasar. Terus gimana solusinya? Antum sendiri yang belanja ke pasar. Tanya sama istri yang apa aja yang mau dibeli. Ini Bi. Ditulis, kita yang berangkat ke pasar. Kalau pasarnya pasar tradisional, masa antum mau beli bayam seikat ke supermarket, kayaknya nggak masuk lah kalau di Linggau, ya. Kita ke pasar nih, mau belanjaan. Yang belanja itu suaminya, bukan istri.
Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Agar istri kita tidak berdesak-desakan di pasar. Antum tahu ikhwan, pasar itu seburuk-buruknya tempat ikhwan. Semua dosa itu kumpulnya di pasar. Zina, riba. Emang ada Ustaz riba? Ada. Setiap hari itu ada orang keliling nawarin pinjaman. Enggak ada, kamu pinjam duit sama aku nih 5 juta balik 6 juta ya. Setiap hari ada yang keliling ikhwan. Kalau bisa, emang gimana Ustaz Afan? Gimana kalau misalnya saya kerjain di pasar, saya jualan di pasar ya? Nggak apa-apa, tapi kalau bisa antum keluar dari pasar itu orang yang pertama kali. Secepat mungkin keluar dari pasar. Setelah hajatnya selesai, jualan, langsung pulang. Jangan lama-lama ngobrol gitu kan di pasar, bahaya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak sombong dengan banyaknya pengikut. Beliau masih menambal pakaian, mencuci ada enggak ada. Beliau mengambil air, memerah susu, makan bersama pembantunya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW agar terbebas dari sifat sombong. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pekan depan masih dilanjutkan dengan sombong ya, tingkatan-tingkatan sombong. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.